Timun Mas juga rajin membantu ibunya, selalu menemani mencari kayu bakar di hutan. Mbok Yem takut kehilangan putri kesayangannya. Ia tidak ingin Timun Mas menjadi santapan raksasa. Timun Mas kini berusia 17 tahun dan sudah waktunya untuk raksasa mengambilnya. Pagi itu, tiba-tiba terdengar dentuman keras dari langkah kaki si raksasa. Membuat Mbok Yem gemetar ketakutan. Mbok Yem pun menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kamar. Hei, perempuan tua, mana anak perempuanmu yang kau janjikan untukku? Teriak raksasa. Ia sedang mandi di kali, Tuan Raksasa. Tubuhnya bau, pasti kau tidak suka memakannya. Jelas Mbok Yem. Baiklah, aku akan datang seminggu lagi. Dan pastikan ia sudah siap untuk kubawa ke hutan, ucap raksasa. Tentu Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Mbok Yem. Setelah raksasa itu pergi, Mbok Yem dan Timun Mas merasa lega. Mereka memiliki waktu seminggu untuk bersama. Tapi waktu seminggu terasa sangat cepat berlalu. Raksasa itu datang lagi. Karena tidak ingin berpisah, Timun Mas kembali bersembunyi di dalam tempayan air yang kosong di dapur. Hei, perempuan tua, aku menagih janjimu. Cepat serahkan anakmu itu, teriak si raksasa. Maaf Tuan Raksasa, Timun Mas sedang menjual kayu di kampung. Jika kau datang lebih pagi, pasti bisa bertemu dengannya, jelas Mbok Yem. Baiklah, ku beri 1 minggu lagi. Kalau kau tidak serahkan anakmu, akan kuhancurkan rumahmu, teriak raksasa dengan marah. Mbok Yem ketakutan dengan ancaman itu. Ia tidak rela anaknya menjadi santapan raksasa kejam itu. Melihat hal itu, Timun Mas berkata, "Ibu, jangan sedih. Biarkanlah aku menjadi santapan raksasa itu." Namun Mbok Yem tidak tega. Tidak, Nak. Ibu tidak akan merelakanmu menjadi santapan raksasa jahat itu. Ibu akan melakukan apapun agar bisa menyelamatkanmu, ujar Mbok Yem. Mbok Yem pun tidak putus asa mencari cara agar bisa tetap bersama putrinya. Ia pergi menemui seorang kakek sakti di gunung. Di sana, ia diberi benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, serta sepotong terasi. Seminggu kemudian, raksasa itu datang dengan emosi. Kaki besarnya dihentak-hentakkan ke tanah
sehingga bergetar. "Cepat serahkan anakmu itu, atau akan kuhancurkan rumah beserta dirimu juga. Aku sudah lapar," teriak raksasa itu. "Maaf, Tuan Raksasa, anakku sudah pergi ke hutan. Kembalilah ke tempat tinggalmu di hutan. Timun Mas sudah ada di sana," ucap Mbok Yem berbohong. Di saat itu, Timun Mas keluar rumah lewat pintu belakang. Ia membawa semua benda yang diberikan kakek sakti itu. Raksasa melihat Timun Mas ketika akan kembali ke hutan, lalu mengejarnya. Walaupun panik, Timun Mas masih ingat perintah ibunya untuk melempar benih mentimun yang langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang besar-besar. Sehingga raksasa lapar itu memakan timun-timun itu sampai perutnya kekenyangan dan kembali mengejar Timun Mas dengan jalan yang lambat. Timun Mas kemudian melempar sebuah duri ketika raksasa mulai dekat. Lalu duri itu berubah jadi hutan bambu yang semakin memperlambat jalan si raksasa karena kakinya luka tertusuk bambu. Sayangnya, raksasa itu masih bisa mengejarnya. Timun Mas kali ini melempar sebutir garam yang berubah menjadi lautan luas, membuat si raksasa harus berenang untuk mengejarnya. Raksasa itu masih berhasil dan terus mengejar Timun Mas walau sudah kelelahan. Yang terakhir, Timun Mas masih melempar terasi. Lalu seketika potongan terasi itu berubah menjadi lumpur hisap berwarna coklat dengan bau busuk yang berhasil menelan raksasa itu hingga tewas. Timun Mas pun selamat dari kejaran raksasa. Ia kembali ke rumah dan memeluk ibunya dengan penuh haru. Akhirnya, Timun Mas bisa hidup bersama ibunya tanpa takut dipisahkan raksasa jahat. Nah, begitulah dongeng untuk kali ini. Apa yang bisa dipelajari dari Timun Mas? Janganlah mudah berputus asa saat menghadapi masalah, karena semua pasti ada jalan keluarnya. Asalkan kita mau berusaha dan berani serta menghadapi segala rintangannya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!